Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, dan juga Marwan Faza dengan Jessica Maya Rismawardani memastikan langkah menuju babak 8 besar kejuaraan bulu tangkis Indonesia Master 2023 dalam laga yang digelar di GOR PBSI Sumatera Utara di Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara hari ini. Zaidan dan Felisa maju ke 8 besar seusai menang straight game 21-10 dan 21-19 saat berhadapan dengan wakil Taiwan Wu Xuanyi dengan Yang Chuyun. Pada laga ini pasangan ranking 249 dunia tersebut mengaku sempat kewalahan saat lawan mengubah pola permainan di penghujung pertandingan. Namun beruntung runner-up Lithuanian International 2023 itu tetap tenang untuk mengakhiri pertandingan dalam tempo 30 menit. Dan demikian Warta Berita Pro 3 sore ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mendapatkan informasi dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @RRI_Programa3. Saya Luna Elia, selamat sore. Angkasawan RRI sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Di prasetya dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Di prasetya dan sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia, setiap pemberitaan yang disiarkan Pro 3 RRI selalu up to date. Pro 3 juga selalu informatif, bahkan siarannya menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Saya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak pendengar untuk terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Siti Nurbaya, saya Pro 3. Siaran Pro 3 jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Sintang 99,6 FM, Gorontalo 96,7 FM, dan 88,8 FM, Manado 104,4 FM, Lok Sumawe 97,9 FM, Padang 88,4 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Siapa di sini yang imunisasinya belum lengkap? Hayo! Aku yakin aku sehat dan kuat. Itu karena imunisasi. Aku yakin aku kebal penyakit. Hebat tah imunisasi. Karena
Imunisasi itu bukannya bikin demam dan panas tinggi. Tenang, itu hanya sesaat kok, aman. Ayo, ayo, ayo semua, anak Indonesia diimunisasi. Ayo papa mama, segera antar anaknya ikut imunisasi rutin lengkap Imunisasi lengkap sehat sepanjang usia. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indonesia Menyapa Sore. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mencatat jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia telah mencapai lebih dari 3.000 titik panas per 5 September 2023. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bahkan mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga 3 kali lipat bila dibanding dengan data tahun lalu yang hanya terdapat 900-an titik panas. KLHK juga melaporkan ada 10 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua juga mengalami peningkatan titik panas. Lalu apa yang harus dilakukan untuk lebih giat menjaga hutan dan lahan gambut dari ancaman kebakaran? Itu yang akan kita bahas sore hari ini, menarik membahas mengenai ancaman kebakaran lahan dan hutan di Indonesia Menyapa Sore Pro 3. Selamat sore, ada yang berbeda tentunya sore hari ini karena saya Luna Elia tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Pak Dede Yusuf ya untuk sore ini. Selamat sore Mbak Luna dan selamat sore juga untuk pendengar Pro 3 FM RRI dalam Indonesia Menyapa Sore. Menyapa Sore. Jadi sekali. Ini adalah episode spesial ya Pak Dede ya. Iya, saya diundang di sini untuk hadir sebagai penyiar. Penyiar, tapi dunia siaran kan tidak asing lagi ya untuk Pak Dede ya? Ya sebetulnya kalau dunia saya, dunia presenter, jadi tentu berbicara, bagian daripada kehidupan dulu itu adalah berbicara. Berbicara di depan mic itu sudah biasa ya, walaupun sekarang juga masih tetap di depan mic, cuman beda ya porsinya ya. Iya begitu. Baik, kalau begitu ini adalah episode spesial ya, program khusus yang kami hadirkan untuk menyambut semarak Hari Ulang Tahun ke-78 Radio Republik Indonesia. Program Narasumber Pro 3 RRI tampil beda. Saatnya kita ikuti sesi khusus Narasumber Tampil Beda bersama Pro 3. Sekali di udara, tetap di udara. Kali ini kolaborasi Luna dan juga Pak Dede Yusuf ya, kita akan menyoroti seputar Karhutla. Pak, iya Karhutla. Ya. Ini kan kemarau sudah dimulai dan panggil saya Kang Dede Kang saja. Dede, Kang Dede saja. Dan kalau kita melihat sekarang ini memang ada pergeseran musim, sudah terasa di mana-mana. Panas, suhu yang meningkat. Bahkan kalau kita tahu Mbak Luna, ini DKI Jakarta juga termasuk daerah yang polusinya sangat tinggi sekali. Betul. Apalagi ditambah dengan musim kemarau, ini harus diwaspadai. Kita sangat menunggu-nunggu hujan ya, sudah 2 bulanan bahkan mungkin lebih ya Kang Dede ya. Betul. Hujan tidak turun dan memang polusi udara yang menjadi konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar lain ya juga ya. Ya, kebetulan saya katakanlah saya bisa mewakili daerah Jawa Barat. Ini baru saja kemarin terjadi kebakaran sampah.
Oh iya. Di wilayah betul. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kebetulan itu daerah pemilihan saya, dan saya mendapatkan memang baru kebakaran sampah saja, itu masyarakat di wilayah sekitar situ sudah mengalami sesak napas yang berkepanjangan. Bayangkan itu satu area hanya beberapa titik sampah saja sudah seperti itu. Jika itu terjadi pada hutan, ini satu problem sendiri. Problem yang luar biasa yang harus kita carikan solusinya. Karena ini hampir setiap tahun ketika musim kemarau ya Kang Dede ya, selalu terjadi ada karhutla. Cuman yang ditekankan tahun ini, nampaknya ini lebih banyak hotspotnya, lebih banyak titik panasnya karena terjadi El Nino itu tadi ya, pengaruh dari fenomena El Nino. Nah, lantas bagaimana sebetulnya untuk bisa memberikan edukasi? Lagi-lagi ini edukasi ke masyarakat, meskipun kita tidak pernah berhenti ya memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya karhutla terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Untuk itu kita langsung akan berbincang bersama dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari KLHK, Thomas Nivin Luri. Selamat sore, Pak Thomas. Selamat sore Mbak Luna, Kang Dede. Selamat sore. Salam kenal dan salam hormat. Salam kenal, salam hormat juga. Salam sehat Bapak. Ya, kita mau udah kenal Kang Dede ya, sering di anggota DPR, tapi Kang Dede nggak kenal kita. Iya. Baik Pak Thomas, terima kasih banyak. Iya, Pak Thomas, ini catatan dari KLHK. Betul ya, terjadi ada peningkatan titik panas begitu atau hotspot di bulan September ini. Kalau kemarin saya sempat mencatat begitu apa yang disampaikan Bu Menteri LHK ketika RDP dengan Komisi 4. Ini kan menyebut deg-degan gitu kalau Bu Menteri kemarin bilang ketika sudah bulan September awal-awal sampai pertengahan September ini biasanya menjadi puncak-puncaknya begitu titik panas tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bisa diklarifikasi seperti apa, Pak Thomas, temuan? Iya, terima kasih Mbak Luna, Kang Dede yang saya banggakan. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu hari ulang tahun ke-78 Dirgahayu RRI yang ke-78 sekali di udara tetap di udara. Wah, keren. Terima kasih. Iya, jadi betul seperti yang Mbak Luna sampaikan juga Kang Dede. Jadi yang pertama arahan Ibu Menteri saat ini kita di bulan September harus mewanti-wanti karena fenomena El Nino ini memang diperkirakan oleh BMKG sejak Agustus itu sudah mulai dan memang di bulan September ini kita semua sudah siap siaga ini. Seperti contoh sekarang sudah ada 9 provinsi yang menetapkan status darurat bencana kekeringan dan karhutla. Jadi teman-teman di provinsi ini sudah melalui surat keputusan para gubernur sudah siap-siap siaga di dalam mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, sebagai informasi kepada kita semua, saya kira melalui Inpres Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, memang di situ sudah ada 26 lembaga pemerintah dan juga para gubernur di sekarang 35 provinsi termasuk PJ-nya. Para Bapak Bupati dan Wali Kota ini diajak bersama-sama termasuk TNI Polri di dalam rangka mengantisipasi. Jadi ini tentang penguatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan memasuki masa El Nino tahun 2023 dan juga diantisipasi untuk tahun 2024. Kalau kami laporkan saat ini berdasarkan perhitungan luas area kebakaran, baik itu kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain, dari periode bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023, ini terjadi kebakaran dengan luas 90.400 hektar. Kalau kita bandingkan head to head, year on year dengan tahun 2022 tahun lalu dengan periode yang sama, memang ada peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebesar 2,5%. Tahun 2022 kemarin, periode Januari sampai dengan Juli itu seluas 88.000 hektar. Nah, ini memang mengindikasikan adanya juga peningkatan hotspot atau titik panas. Hotspot ini memang dia indikasi, bukan merupakan fire spot. Jadi perlu kita lakukan tindakan ground check di lapangan oleh teman-teman Manggal Agni dari BPBD, Bribdalkar maupun Satgas pemadam kebakaran hutan dan lahan di provinsi untuk mengecek kebenaran apakah hotspot itu
dia berupa fire spot atau sudah terjadi kebakaran kecil di situ atau titik api. Jika terjadi titik api itu langsung kita padamkan dini untuk mencegah perluasan kebakaran yang lebih luas lagi. Jadi ya memang betul ada peningkatan dan kita pantau terus melalui sistem informasi kita di Sipongi yang merupakan kerjasama dari BRIN, BMKG dan juga BRGM dan KLHK. Demikian Mbak Luna, Kang Dede. Ya, saya mau bertanya sama Pak Thomas sebelumnya ya. Ya. Pertama saya ngelihat ada fotonya Pak Thomas ini pakai lambang ada scout ya. Ini dari Taruna dari Wana Bakti bukan nih Pak Thomas nih? Iya. Betul ya? Ini kami dari Manggala Wana Bakti, Kang Dede. Oke. Kebetulan jadi, itu ada arboretumnya hutan kotanya. Iya. Jadi Pak Thomas ini saya pernah mengalami kondisi yang kurang lebih sama tahun-tahun 2014-2015 ketika kebakaran hutan itu menyebabkan asap sampai ke Malaysia waktu itu ingat ya. Beberapa kali saya diundang karena sudah menyangkut masalah kesehatan. Dan pada saat itu yang saya ingat bahwa banyak titik-titik api diakibatkan dari pembukaan lahan baru. Kira-kira masih sama nggak nih Pak Thomas? Iya, kondisinya memang masih sama, ada serupa kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, Kang Dede, ini disebabkan oleh 99% itu oleh kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian atau tidak sengaja seperti itu. Dan memang tahun 2015 itu adalah kejadian yang termasuk besar karena 2,5 juta hektar lahan hutan dan bakaran hutan dan lahan itu terjadi. Dan itu fenomena El Nino, dia kembali muncul di siklus tahun 2019, tapi luas kebakarannya sudah lebih kecil 1,6 juta hektar. Nah, sampai sekarang ini tahun 2023, ini siklus El Nino dia muncul lagi, Kang. Baru 90.000. Iya, ini 90.400 hektar yang kita pantau. Jangan baru dong, itu angka besar juga. Karena yang dulu 2 juta, 1 juta, sekarang 90.000. Jadi ada kemungkinan menambah kalau pemerintah tidak langsung melakukan action plan. Betul. Nah, itu apa action plan yang sudah diantisipasi begitu dilakukan oleh pemerintah? Ya. Betul sekali, Kang Dede, Mbak Luna yang tadi disampaikan, karena kita sekarang ini kalau menyangkut, ya kita fokus ke asap lintas batas, terutama di Provinsi Riau. Di situ ada Kabupaten Dumai, Kota Dumai, ada Kabupaten Bengkalis, Meranti, dan juga di Kalimantan Barat itu ada Ketapang, ada Sambas ya. Dan Kubu Raya, dan di Sumatera Selatan ada Oki, dan di Jambi. Provinsi-provinsi ini memang kita perhatian khusus karena di situ adalah area lahan gambut, Kang, Mbak Luna. Dan kalau lahan gambut terjadi kebakaran, itu terjadi juga kebakaran bawah, dan itu memerlukan berhari-hari untuk pemadamannya karena dia terjadi kebakaran juga di bawah. Nah, oleh karena itu memang kita fokus ke situ, betul-betul tim pemadam kebakaran kita, Manggal Agni dan Satgas, BPBD dan TNI Polri, masyarakat peduli api, bahkan sukarelawan itu turun bersama-sama untuk melakukan pemadaman secara bersama-sama. Nah, ini yang menjadi challenge kita, sehingga kalau kita mau ambil langkah-langkah, yang pertama, kita melakukan patroli terpadu dengan teman-teman TNI Polri, Babinsa, Babin Katikmas, juga masyarakat. Bahkan NGO kita ajak untuk melakukan edukasi, literasi, dan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan, seperti itu. Kemudian juga penyadartahuan melalui kampanye, bahkan melalui media seperti RRI ini sangat efektif karena outreach informasinya ini luas sekali di seluruh Indonesia. Kita melakukan koordinasi komunikasi karena di setiap provinsi, terutama yang 9 provinsi rawan karhutla ini, itu sudah ada satgasnya yang dikomandani oleh Pak Gubernur, didukung sama Pak Kapolda dan Pandam. Nah, kita juga melakukan teknologi modifikasi cuaca kerjasama dengan BRIN dan BMKG untuk membasahi lahan gambut itu. Kita menjaga titik muka airnya itu supaya bisa termaintain, terutama di masa-masa kemarau kering ini, Kang Dede dan Mbak Luna. Sehingga ya inilah upaya-upaya kita yang kita lakukan terus-menerus, pemadaman darat secara dini supaya nggak meluas. Dan ya sekarang teman-teman ini seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumsel, ini sudah memasuki hari ke-31, Kang. Ini apinya masih kita tekan terus. Luar biasa. Saya mau menambahkan sedikit ini buat Pak Thomas. Pak Thomas. Jadi Pak Thomas, ini karena pengalaman ini berulang dalam per kurun 5 tahun tentunya.
Saya melihat ada dua faktor. Faktor yang pertama ini adalah terjadinya kebakaran. Tadi sudah disampaikan adanya pembukaan lahan baru. Itu bisa sawit, bisa gambut. Dan ini banyak dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat. Dulu saya ingat kami memanggil 40 perusahaan dan kemudian kami meminta pertanggungjawabannya. Bahkan ternyata masyarakat itu banyak petani itu juga dipekerjakan untuk membuka lahan gambut. Nah, pertanyaan yang ini pasti pendengar juga bertanya, sudah ada yang disanksi belum perusahaan-perusahaan itu? Jangan-jangan aktornya masih lama-lama juga nih ya? Betul. Iya, jadi betul Kang Dede dan Mbak Luna. Jadi kita itu Ibu Menteri telah mengeluarkan peraturan Menteri LHK nomor 32 tahun 2016. Ini tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya itu misalnya korporasi, itu misalnya perkebunan atau pinjam pakai kawasan, bahkan di konsesi hutan gitu ya, HPH itu wajib memiliki sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan. Bahkan mereka harus punya squad, harus ada bribdalkarnya. Seperti menara api, ya, mesin pompa, semua standar dan peningkatan kapasitas kompetensi anggota bribdalkarnya. Nah ini wajib ini dia disebutkan di dalam peraturan perundangan bahkan peraturan menteri wajib dimiliki. Nah ketika itu tidak ada, nah ini non comply. Kalau dia tidak comply tentunya ada teguran-teguran, ada sanksi administrasi, ada sanksi teguran, bahkan pencabutan izin seperti itu. Nah kemarin kami ke Kalbar dalam rangka supervisi kebakaran hutan dan lahan di sana, dan melalui Pak Gubernur sudah diperintahkan, sudah dipetakan ya beberapa perusahaan-perusahaan yang mitra, baik perkebunan maupun juga ada konsesi, itu dipetakan posisi kebakarannya di mana seperti itu, dan itu diberikan langkah-langkah sanksi administrasi dan teguran-teguran dan bahkan ke perdata dan pidana. Teman-teman di Kalbar itu sudah melakukan proses seperti itu, Kang. Jadi memang dan itu didukung sama teman-teman dari Polri dan Ditjen Penegakan Hukum yang memang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan, pelanggaran dan lain-lain yang disebabkan oleh. Jadi artinya sudah dilakukan ya, dan ada. Tentu harus dipantau terus karena khawatirnya asap itu nanti bergerak sesuai mata angin, arah angin. Betul. Apakah ke Pulau Jawa atau mungkin ke negara bagian, itu yang perlu kita catat. Ya, jangan sampai terulang lagi kita waktu kejadian 2015-2016 itu ya. Sebagai memang kita sudah punya pembelajaran yang luar biasa seperti Kang Dede sebutkan di El Nino 2015, 2019 terjadi penurunan. Penurunan ini yang kita maintain terus, kita kelola, dan kecepatan reaksi ini yang kita bangun, kecepatan respons yang kita bangun supaya kita tekan terus luasnya kebakaran hutan seminimal mungkin. Baik. Ya. Baik. Terakhir mungkin Pak Thomas, apa yang ingin ditekankan lagi? Karena ini kita kan perlunya mengantisipasi juga, apalagi ini masih didominasi dengan pembukaan lahan, baik itu perorangan maupun juga korporasi ya. Apa yang ingin disampaikan lagi untuk masyarakat ya terkait dengan antisipasi bersama lah, tidak hanya pemerintah, tidak hanya mereka para pemangku kepentingan yang punya kewenangan untuk melakukan antisipasi, tapi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan lahan itu kan juga perlu untuk mengantisipasi. Betul. Ya, betul Mbak Luna dan Kang Dede. Pertama, kami ini bersama-sama dengan teman-teman di Provinsi Kabupaten Kota itu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan kepada masyarakat. Saya kira awareness ini perlu kita tingkatkan kesadaran, karena dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terdampak juga seperti Kang Dede sampaikan, bisa terjadi ISPA, infeksi saluran pernapasan atas oleh karena adanya polusi akibat dari HESI itu. Kemudian juga kepada teman-teman mitra korporasi, tentunya kita harapkan ada comply, ada ketaatan terhadap peraturan perundangan seperti itu untuk mencegah terjadi hal tidak diinginkan jika terjadi kebakaran. Melakukan pemadaman dini jika masyarakat ketemu di lapangan, ya jangan melakukan tindak dengan ceroboh, misalnya membuang puntung rokok atau bahkan berburu liar dan membakar-bakar di situ, atau lagi camping gitu, tidak dikontrol apinya seperti itu. Bahkan ketika masyarakat membuka dengan membakar, itu perlu dikontrol, karena beberapa provinsi itu membolehkan ya masyarakat membakar dengan maksimal 2 hektar. Tetapi
Ya, ini perlu dikontrol dengan ketat sehingga tidak terjadi lompatan api ke areal tetangga. Jadi kita mencoba mengajak masyarakat berpartisipasi sebanyak mungkin, termasuk teman-teman media dalam meningkatkan literasi, edukasi kepada masyarakat supaya lebih aware bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan itu bisa mengganggu kegiatan ekonomi kita, penerbangan, dan anak sekolah bisa diliburkan. Ini berdampak negatif, bahkan biodiversity kita, kehati kita juga bisa hilang gitu. Bioprospeksi kita, kehati kita bisa hilang. Jadi sangat masif kerusakan dampak negatif yang ditimbulkan ini, Kang. Ya, nambahin sedikit ya, Pak Thomas. Beberapa negara di Amerika seperti California, lalu kemudian juga di Australia pernah mengalami kebakaran hutan yang begitu luar biasa. Puluhan ratusan rumah habis hanya gara-gara rokok atau korek yang dibuang. Nah sesimpel itu padahal. Sesimpel itu. Karena kalau namanya kering, maka apapun cepat terbakar. Sudahkah pernah ada koordinasi, misalnya beberapa aturan dikeluarkan untuk tidak membawa puntung, tidak membawa korek ke areal hutan. Kedua, tidak membakar sampah di areal yang bisa menyebabkan penyebaran. Ini penting sekali nih informasi buat masyarakat. Bagaimana Pak Thomas? Iya betul, kita ambil contoh ini Kang Dede dan Mbak Luna. Misalnya di Taman Nasional Gunung Rinjani, teman-teman di sana mengelola wisata pendakian. Jadi setiap peserta atau individu yang melakukan pendakian itu menitipkan KTP-nya. Jadi kalau membawa sampah itu tidak boleh ditinggalkan di atas dan harus dimasukkan di ranselnya, dibawa turun kembali dan diperlihatkan ini sampah saya dan KTP-nya dikembalikan. Demikian juga himbauan, memang tidak boleh menyebabkan hal yang bisa ceroboh melakukan kegiatan-kegiatan camping dan membakar seperti itu. Membuang puntung rokok itu ada larangan-larangannya itu ketika melakukan pendakian. Itu memang. Tapi kalau alat masak dibawa gitu kan, kalau untuk masak kopi gitu kan, itu hanya itu yang biasa teman-teman bawa perlengkapan campingnya. Ini kita terus ingatkan kepada teman-teman yang mau mendaki. Itu contohnya saja karena memang ada kebakaran juga di Taman Nasional Gunung Rinjani beberapa waktu lalu. Di Lombok Mataram. Jadi mudah-mudahan ini nanti ke depannya akan ada diterapkan ya peraturan seperti ini ya, yang mau masuk ke area ke pegunungan begitu mau camping harus tetap mewaspadai potensi kebakaran. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas. Siap, Kang Dede, terima kasih Mbak Luna. Sama-sama, salam sehat dan salam tangguh. Tetap semangat. Tetap semangat. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Thomas Nevin Luri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nanti kita akan lanjutkan lagi Kang Dede ya, sedikit menarik ya, karena berbicara mengenai cuaca panas, kemarau, itu kan kabarnya masih bisa berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Ya betul, dan itu pasti berdampak kepada kita sendiri, terutama masalah kesehatan juga. Betul, ISPA ya, yang seringkali menghirup udara kotor termasuk juga kabut asap. Nanti kita akan lanjutkan. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori Kolektif Bangsa. Insinyur Soekarno. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun,
Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here, democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall. But again, what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other, it is a conference of brotherhood. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Potongan pidato Bung Karno ini ketika menyampaikan sambutannya pada pembukaan konferensi Asia Afrika dalam bahasa Inggris diberi judul Let a New Asia and Africa Be Born. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika dengan tujuan kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Resolusi dari konferensi ini akhirnya dikenal sebagai Dasa Sila Bandung. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Indonesia Menyapa Sore. Selamat sore pendengar, masih bersama RRI Pro 3 FM dan kita masih bersama-sama dalam Indonesia Menyapa Sore dalam rangka peringatan HUT 78 RRI. Baik, Mbak Luna masih bersama kita ngobrol di sini. Kalau betul. Tadi sudah kita mendengar bagaimana tanggapan dari Kementerian Kehutanan. Nah, sekarang tentunya ada yang bertanya-tanya, apakah teknologi yang dilakukan terkait permasalahan-permasalahan seperti ini sudah diantisipasi. Nah, ini ada lembaga yang memang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penelitian, riset. Hampir semua riset itu dilakukan di sini. Betul. Ya, satu contoh yang sederhana saja, Mbak Luna, tadi kita ngobrol sedikit kebakaran hutan. Padahal saat ini sekarang sudah ada teknologi-teknologi agar jangan sampai hutan itu mengering sebelum waktunya. Misalnya sebelum musim kemarau itu sudah dibakar duluan, sehingga tidak terjadi pembakaran. Masih ada hujan. Betul ya, ataupun juga teknik-teknik lain. Nah, kita akan berdiskusi bersama peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Hermawan. Selamat sore Pak Edi, apakah sudah bersama kita? Ya, selamat sore Mas dan Mbak Luna. Ya. Salam sehat ya. Salam sehat Pak Edi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Edi. Alhamdulillah. Baik, selamat datang Pak Edi Hermawan. Ini menarik sekali, Pak Edi kan salah satu peneliti ahli utama BRIN. Dan tentu kalau kita berbicara permasalahan yang tadi sudah kita sebutkan di atas, karhutla maupun juga kita lihat musim panas yang tiba. Nah, apakah sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh BRIN? Nah, karena kita menaruh harapan besar terhadap apa yang dilakukan oleh Badan Riset ini. Pak Edi, silahkan. Oke, memang
sejak awal Mei 2023 kita dihadapi dengan adanya satu fenomena yang sebenarnya sih bukan asing ya bagi kita, karena memang kita pernah mengalami di tahun-tahun sebelumnya apa yang dikenal dengan nama El Nino, yang tidak lain dan tidak bukan adalah indikasi atau tanda-tanda menaiknya suhu permukaan laut yang ada di Samudra Pasifik, terutama di bagian center tengahnya ya, yang dikenal sebagai SST, Sea Surface Temperature Anomaly Nino 34. Nah, sejak bulan Mei Nino 34 sudah menunjukkan eksistensinya. Memang sejak Agustus 2020 hingga hingga Februari atau hingga Januari atau awal Februari 2023, hampir selama 30 bulan El Nino itu bermain pada fase negatif yang dikenal dengan nama La Nina, sehingga pada saat itu kurang lebih selama 30 atau 31 bulan itu kita hampir setiap hari menerima curah hujan. Sehingga tidak asing jika 2022 dikenal dengan nama kemarau basah. Nah, pada saat ini Nino 34 sedang menuju fase puncaknya. Memang ada berbagai macam versi. Kalau kita lihat dari versinya BMKG, kalau tidak sekitar November ya Desember gitu ya, Nino 34 mencapai puncaknya dan akan setelah itu dia akan secara gradual perlahan melemah begitu. Nah, mulai saat itulah diharapkan monsun Asia masuk, dan pada saat itulah kita harapkan hujan turun membasahi bumi pertiwi Indonesia. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Hanya saja yang uniknya itu di mana gitu. Kok sama-sama El Nino. Sebenarnya tanpa El Nino pun ya kita musim kemarau ya. Hanya saja ya seperti itulah ceritanya. Pak Edi, saya mau supaya singkat saja kayak kita sudah tahu peningkatannya di Karhutani ada di beberapa titik-titik, yaitu pembukaan lahan ya, ataupun juga gambut. Apakah pernah ada satu riset ataupun usulan kepada pemerintah untuk membuat minimal yaitu sebuah jaringan pipa air kepada daerah-daerah yang sangat memungkinkan terjadinya katakanlah panas begitu, sehingga bila dibutuhkan satu saat itu udah nggak perlu ngeboyong pakai helikopter, ngeboyong pakai apa, dia sudah ada pipanya yang seperti kayak kalau kita lihat di lapangan rumput ada yang sprinkler itu sudah otomatis, sudah otomatis dan itu terkoneksi tersebar ke daerah-daerah tertentu ya? Pernahkah misalnya seperti itu? Iya, saya menyatakan dengan ini sampai saat ini sepertinya nggak tahu ya, karena BRIN itu dibentuk kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu. Saya nggak tahu tahun-tahun sebelumnya apakah sudah dilakukan seperti itu. Ya mestinya nih menurut hemat saya, Anda kan sudah dikasih waktu selama 30 bulan dengan kondisi air yang berlebih gitu ya. Kenapa kok sekarang ketika El Nino bermain di fase positif gitu ya, baru juga 6 bulan kok sudah pada ribut begitu. Mestinya ketika kita diberi kelebihan air juga memikirkan bahwa suatu saat nanti kita akan kekurangan air begitu. Saya nggak tahu persis Mas, apakah sudah dilakukan usulan seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini berarti metodenya memadamkan ya, Kang Dede. Ya, jadi artinya apa yang disampaikan Pak Edi, saya pikir Pak Edi sebagai akademisi sangat bijak sekali melihat. Memang kalau akademik itu selalu diusulkan, tetapi action yang dilakukan kadang-kadang ini sangat bergantung daripada political will tadi. Kan kalau sebenarnya kalau saya perhatikan ya Mas ya, ini kan mencapai puncaknya itu sekitar bulan Agustus ya.
Dan kalau terlihat dari record sebelumnya, itu pada 2020 hingga akhir 2022, itu proses pembakaran sangat-sangat tidak begitu signifikan ya, ketika banyak hujan begitu. Betul. Artinya apa? Walaupun sama-sama El Nino, tetapi 2016 atau 97-98 itu jauh peningkatannya. Dan kalau saya lebih perhatikan, yang paling dominan itu adalah kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Dibandingkan di Sumatera. Ya. Memang ada dua aspek nih. Pernah saya mendengar, maaf ini ya, Teddy kapan sih El Nino datang? Emang kenapa? Aku mau membakar hutan, aku mau membakar lahan, gak ada alasan gitu. Ini kan, jadi El Nino itu jadikan sebagai kambing hitam gitu, ditunggu gitu loh. Baik. Nah yang kedua, saya berpikirnya gini, kenapa kok lahan gambut? Memang gambut itu dominan di Kalimantan Selatan ya, dan Kalimantan Barat. Itu kenapa kok mudah terbakar saat ini? Saya berpikir jangan-jangan air tanahnya itu udah mulai menipis begitu. Ya, karena berhubungan dengan batu bara juga di bawahnya. Berlebihan gitu ya. Baik. Begitu. Tapi ceritanya seperti itu. Baik. Pak Edi, terima kasih Pak sudah berbincang untuk RRI sore hari ini. Selamat sore Pak Edi. Terima kasih Pak Selamat Edi. sore. Terima kasih ya. Salam sehat. Salam sehat Bapak. Semangat. Makasih ya. Oke, saya pamit. Peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Edi Hermawan. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau dari BRIN tadi menarik untuk mengetahui fenomena El Nino ini ya Kang Dede ya, sehingga sebetulnya ini harusnya sudah bisa diantisipasi dengan teknologi, kemudian juga peran serta seluruh stakeholder termasuk juga masyarakat untuk mengantisipasi ya Kang Dede. Ya, kita sebetulnya kalau mau dikatakan apakah kita tahu atau tidak, sebetulnya untuk segala sesuatu yang terjadi berulang mesti kita belajar. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan, kalau memang ketahuan yang terjadi di situ lagi, maka harusnya ada antisipasi, ada program yang tepat guna, tepat sasaran. Jadi dikatakan Mbak Luna tadi adalah bahwa kenapa kita tidak membuat kesiapan sebelum terjadi. Nah, kesiapan sebelum terjadi ini banyak juga dilakukan oleh beberapa negara lain. Tadi saya katakan sebelum masuk musim kering itu udah dibakar duluan, sehingga pas musim panas tidak ada lagi yang bisa dibakar. Nah itu terjadi. Kalau kita lihat di Afrika seringkali kebakaran. Kalau kita terjebak di dalam kebakaran hutan, maka segera bakar sekeliling kita. Agar pas api lewat, tidak bisa membakar yang rumput-rumput yang ada ya. Nah teknologi itu juga dipakai. Saya lupa namanya apa. Kedua, di beberapa wilayah, pengalaman saya di Jawa Barat, itu membuat embung. Embung itu kayak waduk-waduk air dalam skala yang kecil, sehingga pada saat terjadi panas berkelebihan itu bisa dipakai untuk tabungan air, atau katakanlah jika ada kebakaran cepat sekali mengambil itu. Nah inilah yang kemudian saya pikir bukan hanya PR, karena ini sudah kejadian berkali-kali, tapi harus diantisipasi. Kalau begitu kita tanyakan ke pendengar yuk. Dede ya. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan seperti apa sih antisipasi kebakaran yang bisa dilakukan. Mungkin Anda tinggalnya di Kalimantan atau bahkan Sumatera begitu ya, yang seringkali dilanda karhutla. Tentu sudah bosan mungkin Kang Dede ya, setiap tahun ketika musim kemarau kok sepertinya selalu ada lagi keluhan mengenai kabut asap ya. Silakan Anda bisa menelpon kami 021 352 3172. Kang Dede mungkin bisa bacakan nomor teleponnya. Baik. Ya, ini untuk nomor telepon. Ya, yang mau interaktif ya. RRI silakan dihubungi di 021 352 3172 atau 021 384 4545, 021 386 2375 atau 021 386 6712, atau melalui WA juga bisa 081 399 9888. Oke, itu dia untuk yang ingin sekedar
menyampaikan juga informasi atau bahkan pengen kepo sama Kang Dede Yusuf? Kalau saya sih kepo juga nih sama Kang Dede ya. Sudah lama meninggalkan dunia presenting atau presenter begitu kan, dulu terkenal dengan kuis begitu ya Kang Dede, atau bermain film laga begitu ya. Ini gimana setelah beberapa periode duduk di Senayan, kemudian pernah juga menjadi wakil gubernur di Jawa Barat. Gimana kesannya untuk menjadi presenter sore ini bersama saya ini? Ya, sebetulnya kalau ini disebut sebagai presenting ataupun juga kita sebut saja komunikasi, itu kan basicnya adalah komunikasi publik, public communication. Ya, kebetulan pengalaman saya di bidang public communication akhirnya terbawa di dalam dunia politik, DPR, pemerintahan, sehingga ya itu sudah menjadi bagian daripada kesehari-harian. Untuk berkomunikasi itu menjadi sesuatu kewajiban. Oke, apalagi tadi ya, ketika memang tugasnya presenter menanyakan kepada narasumber, yang biasanya Kang Dede duduk sebagai seorang narasumber, ini tadi presenter, ya wajar dan sudah sering, karena anggota DPR kan sering nanya-nanya juga ya. Harus sering bertanya, apalagi saya punya podcast sendiri, jangan lupa nonton podcast saya. Oke, apa tuh podcastnya? Ada judulnya Move On. Move On, oke. Bu Haryanti di Toli-Toli, kita sapa dulu Kang Dede. Selamat sore Bu Haryanti. Iya, selamat sore Mbak Luna Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dede Yusuf, selamat sore. Selamat sore Bu Haryanti. Iya, seneng denger suaranya Kang Dede. Terima kasih. Apa yang paling dikangenin nih dari suaranya Kang Dede nih? Apa ya, actingnya. Iya, memang kalau suara berubah-ubah. Wah, apresiasi nih untuk RRI ya. Wah, program acaranya insya Allah ke depannya makin menarik aja Kang Dede ya. Amin. Ini dia kalau informasi cuaca ini kan El Nino ya, benar banget itu dari penjelasan tadi. Iya, Sulawesi Tengah Kang Dede. Sebenarnya saya deket-deket tempatnya Kang Dede. Sebenarnya saudara di sana di Sawangan Depok. Oh, baik Depok. Ya, cuman di sini ada kerjaan Kang Dede ya. Kalau di Toli-Toli, alhamdulillah karena di sini daerah pegunungan ya sama laut. Jadi ini tadi udah beberapa hari, 3 hari pagi sih sampai siang cerah banget ya, panas ya. Tapi menjelang ini udah 3 hari ini menjelang masuk siang begitu, sore hujan. Alhamdulillah. Oh, ada hujan. Iya, lagi hujan ini baru aja berhenti Kang Dede. Sekali ya. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya mau kita terdampaknya El Nino yang begitu besar ataupun tidak ya, tapi harus tetaplah waspada. Ini khususnya tetap ada edukasi dari pemerintah maupun pihak terkait untuk masyarakat itu gimana cara mencegah biar kebakaran itu nggak meluas. Mungkin seperti itu ya Kang Dede ya. Betul sekali Bu Haryanti. Makasih Bu Haryanti. Iya, tetap sehat, tetap semangat untuk RRI. Semoga terus maju, terus jaya, yang ke-78 tahun makin sukses selalu. Untuk Kang Dede juga. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haryanti. Jadi ngiri loh Kang Dede. Bu Haryanti ini asalnya Depok tapi tugasnya di Toli-Toli. Iya, merantaunya jauh ya. Padahal yang ditunggu-tunggu hujan itu di Jakarta dan sekitarnya ya Kang Dede sekarang ini ya. Ya, saya pernah merasakan ada hujan sebentar. Kayaknya itu hujan buatan. DMC, mestinya lebih banyak lagi. Ya, paling tidak 2 hari sekali itu dibikin sedemikian rupa hujan. Masa waktu kita acara MotoGP Mandalika bisa hujan, di sini nggak bisa. Betul. Ya. Oke, makasih Bu Haryanti di Toli-Toli. Wow, nampaknya waktu kita sudah habis nih Kang Dede. Sayang sekali nostalgianya hanya sampai di sini nih. Tapi berarti kalau undangan berikutnya dari RRI bisa ya Kang ya? Insya Allah untuk RRI apa sih yang enggak. Oke, boleh terakhir Kang Dede, mungkin apa harapannya ini untuk RRI karena sudah 78 tahun kami mengudara ya? Ya, memang luar biasa. Kami sedari kecil tumbuh bersama RRI, menjadi pendengar RRI yang setia, dan sekarang RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang bagus. Saya begitu masuk tadi saya kaget, wah ini sudah seperti kayak katakanlah tempat-tempat penyiaran radio swasta yang keren-keren ya, dan isinya anak-anak muda semua. Tetaplah ya untuk menjadi sebuah lembaga yang terus memberikan informasi-informasi baik dan penting bagi masyarakat, apalagi didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga penting informasi yang baik itu disampaikan oleh RRI. Tetap semangat untuk RRI. Oke, sekali di udara tetap di udara ya Kang. Sekali di udara tetap di udara. Oke, baik. Jangan turun-turun ya. Jangan turun-turun, nggak boleh ya Kang Dede. Closing Kang, silakan.
Ya baik, terima kasih. Saya senang sekali ini hampir 1 jam bersama dengan Mbak Luna di RRI. Satu kesan yang mendalam ketika saya diminta untuk menjadi seorang reporter dadakan. Ya, jadi saya pikir ini momen yang sangat baik dan bagus. Biasanya kalau kita jadi narasumber, kita yang ditanya-tanya, sekarang saya bebas bertanya. Ini program yang baik ya dan bagus karena bisa mendekatkan dengan para profesional. Oke, baik. Karena saat ini Kang Dede Yusuf tampil di program Narasumber Tampil Beda di Pro 3. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Demikian telah kita ikuti sesi khusus Narasumber Tampil Beda bersama Pro 3. Kali di udara tetap di udara.